Selanjutnya materi yang ke-9, ya. Kristus yang tampak adalah gereja. Nah, ini penting nih. Kalau orang percaya dengan gereja, itulah Kristus yang tampak. Sebelum Yesus hidup, umat Yahudi mengenal Allah, Tuhan dari Israel. Mereka mengenal Allah dari sejarah bangsa Israel. Mereka mengetahui semua pengalaman besar dari bangsanya dahulu. Semua kebahagiaan dan keuntungan, semua penderitaan dan sengsara, dalam semua pengalaman itu tampak pada mereka iman akan pimpinan dari atas. Pimpinan dari Dia yang Maha Tinggi, yang lebih kuat kuasa dari segala dewa bangsa-bangsa lain. Mereka menyebutnya Allah. Lama-kelamaan timbul keyakinan bahwa Tuhan mereka juga berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Dewa-dewa yang dimuliakan oleh bangsa-bangsa lain adalah kulit kosong, tidak berisi. Timbul keyakinan bahwa bangsa-bangsa lain dan negeri mereka juga berasal dari Tuhan Israel saja. Ia adalah pencipta dan Tuhan dari segala sesuatu, dari seluruh alam semesta. Apakah tidak cukup iman mereka itu? Mengapa harus ada wahyu tambahan lagi? Kita tahu Allah, pokok dan dasar segala sesuatu, hendak menyatakan diri dengan seterang-terangnya kepada dunia. Ia hendak menyatakan diri sebagai Tuhan cinta kasih kepada seluruh umat manusia dalam diri seorang manusia. Manusia itu dilahirkan dari seorang ibu Yahudi. Ia bukan seorang manusia ajaib. Ia seorang anak Yahudi yang bertumbuh menjadi besar, bertambah pintar, bertambah kuat seperti kawan-kawannya yang lain. Lama-kelamaan orang muda itu makin sadar akan tugasnya, memancarkan Allah cinta kasih. Bagi manusia lainnya, tugasnya dan maksud adanya tidak lain daripada menjadi saluran, menjadi kaca pemantul Allah sendiri. Pernyataan Allah sendiri dalam pribadi Yesus itu Allah beserta kita. Sebab itu, nama Yesus ialah Allah beserta kita, Immanuel. Dalam diri Yesus, cinta kasih yang kekal telah masuk umat manusia. Sebagai pernyataan Allah, Yesus telah mengorbankan diri sampai menyerahkan nyawanya untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah. Umat Yahudi, murid-murid Yesus mendengar perkataan Yesus tentang Bapanya, lalu Filipus berseru, "Guru, perlihatkanlah kepada kami Bapa." Lalu jawab Yesus, "Filipus, sudah sekian lama engkau tinggal bersamaku. Orang yang melihat aku melihat Bapa." Jelas. Jadi siapakah Tuhan itu? Yesus. Yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Titik, tidak ada koma-koma. Orang yang melihat aku melihat Bapa. Ini luar biasa. Kalau orang tidak mau lagi ngikut Yesus, ya udahlah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Santo Yohanes menjelaskan bahwa ketika itu murid-murid belum mengerti semua sabda Yesus, sebab Roh belum datang. Kemudian sesudah Yesus bangkit dan mengutus Roh-Nya kepada umat yang percaya kepadanya, mereka baru mengerti. Ketika itu mereka mengerti bahwa Yesus sebagai Kristus, artinya dalam keadaan yang mulia, tinggal bersama mereka sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Dilukiskan kepada kita bagaimana Yesus dalam keadaan tubuh jasmani naik ke atas langit, sampai suatu awan menutupi dia dari pandangan mereka. Lukisan itu menyatakan bahwa Yesus tidak tampak oleh mereka dengan mata jasmani lagi. Namun mereka pulang dengan gembira sebab mereka yakin ia tinggal di antara kita sampai kesudahan zaman. Iman mereka telah mekar, mata mereka terbuka. Janji Yesus dipenuhi. Aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Aku kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Dalam umat, orang-orang yang beriman Allah ada pada hari itu, kamu akan mengetahui bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 20. Kisah para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 6. Mungkin Paulus belum pernah melihat Yesus ketika ia hidup dan bekerja di Palestina. Namun waktu umat gereja pertama mulai berkembang, umat yang kecil itu sangat dianiaya oleh golongan Yahudi lainnya. Terutama ketika jumlah murid-murid bertambah. Malahan sejumlah besar imam-imam Yahudi mulai percaya. Kisah para Rasul bab 6 ayat 7. Mereka makin ditindas. Stefanus dirajam dan Paulus sangat setuju dengan pembunuhan itu. Paulus seorang muda lalu mulai giat benar dalam mengejar semua orang beriman. Ya. Murid-murid berlari dari Yerusalem dan tercerai-berai ke kota-kota lain. Juga ke Damaskus.
Paulus yang marahnya mendidih dan hendak membunuh murid-murid Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6 pergi ke Damaskus untuk menangkap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan membawanya ke Yerusalem. Di perjalanan tiba-tiba terpancarlah suatu cahaya dari langit di sekelilingnya. Dan atas pertanyaan siapa itu, didengarnya jawaban, "Akulah Yesus yang kau tindas." Titik. Itulah yang membuat Yesus, ya, atau yang membuat Paulus percaya Yesus. Ya. Jadi Yesus yang menarik Paulus. Yesus adalah umat beriman yang ditindas oleh Paulus. Jadi kita ini adalah, ya, satu dalam Kristus Yesus. Umat gereja adalah Yesus yang tampak kepada kita. Sesudah itu Paulus mengenal Yesus, yaitu umat gereja yang tampak. Itulah tubuh Kristus. Paulus menulis, ya, dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Hanya karunia iman memungkinkan kita mengenal Kristus dalam umat orang beriman. Bagaimana kita dapat mengenal Allah dan mendengar suaranya? Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus menurut sabda Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepada orang Farisi sabdanya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Yohanes 5 ayat 37-38. Jelas ya, Bapak-bapak yang terkasih? Ini kalau kita sebagai orang Kristen, orang Katolik masih tak percaya Yesus, sia-sialah iman kita. Bagaimana kita dapat mengenal Yesus dan mendengar suaranya? Hanya melalui iman kepada umat gereja. Peristiwa Paulus di atas menyatakan bahwa kita hanya mengenal Yesus di dalam umat gereja. Kepada murid-murid umat beriman, Yesus bersabda, "Orang yang mendengar kamu mendengar aku, orang yang menghina kamu menghina aku." Makanya kalau kita dihina, itu menghina Yesus. Maka kita tidak perlu balas. Bapa yang di surga yang akan mempertimbangkan dan memperhitungkan itu. Tetapi kita kan di dunia mau balas terus. Itu bukan anak-anak terang. Ya kan? Kata Yesus. Ya kan? Orang yang jahat bisa berbuat baik kepada sesamanya. Masa kita lalu, ya kan, model seperti ini? Nah, jadi totalitas itu harus jelas. Iman kita kepada Allah dan Yesus Kristus harus memperoleh konsekuensinya dalam cinta kasih. Dalam surat pertama Santo Yohanes bab 4 dan 5, dengan terang dinyatakan bahwa cinta kasih kepada saudara-saudara adalah hukum baru yang pokok. Ya, sebab hal itu sama dengan cinta akan Allah. Allah tidak tampak kepada kita, sebab itu adalah bohong berkata tentang mencintai Allah. Ya, kalau cinta akan saudara tidak ada, malahan setiap orang yang mencintai mengenal Allah. Nah itu, ya, ayat bab 4 ayat 7. Jadi kalau kita misalnya mencintai Allah, lalu tidak mencintai sesama, ya bohong namanya. Mengapa demikian? Sebab Allah menyatakan diri dalam manusia. Umat gereja adalah umat manusia yang dalam iman dan sakramen permandian menyerahkan diri kepada Kristus. Mereka yang tidak termasuk umat gereja dengan nyata dan eksplisit sudah mulai termasuk secara tidak tampak kalau ada kegiatan cinta kasih kepada manusia. Jadi kegiatan cinta kasih kepada manusia itu menunjukkan bahwa firman dan sabda Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Dengan sangat terang kita dipanggil menuju persatuan seluruh umat manusia dengan cara saling membantu. Demikianlah bertumbuhnya Kristus di dunia. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, dengan saling membantu. Ini yang saling membantu ini berapa orang begitu? Ya mungkin misi kita perlu kita konsistenkan, ya. Saya tekankan pakai kan. Supaya apa? Jangan pernah kendor kita untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ya kan, pelayanan doa kita. Pelayanan pewartaan kita. Pelayanan, ya, yang baik dan benar dari kita. Dan pelayanan kesaksian. Ya, pelayanan macam-macam yang tidak ada embel-embelnya. Pelayanan kasih dalam Yesus Kristus.